Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Citra Satsianingsi, NPM 3753093. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang saya pakai untuk membuat storyboard pada akhir semester ini. Nah, di sini saya dari mata kuliah algoritma pemrograman, tugasnya itu storyboard dengan menggunakan LS3 dengan judul storyboard saya yaitu Raffi si Pemalas. Oke. Nah, di sini ada beberapa rangkaian storyboard atau jalan ceritanya atau sketsa dari ceritanya. Nah, di sini saya memakai atau mengkonfigurasi dari objek ayah ke bagian di objek ayah, dan PPT saya di sini tokoh ayah ini adalah sosok ayah dari Raffi dan hanya untuk tokoh pelengkap atau tokoh tambahan saja. Dan dialog ayah itu dari jam 5 hingga jam 6. Jadi sebelum Raffi bangun, si ayah ini udah berangkat kerja sebelum si Raffi itu bangun. Oke. Dan ini flowchartnya. Nah, di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Citra Satsianingsi, yaitu mengambil ayah, Selomita Aulia Putri ibu, dan Rifki Fernando yang pemeran utamanya atau Raffi. Nah, di sini saya membuat flowchart. Nah, flowchart saya ini seperti ini kurang lebih. Kurang lebihnya seperti ini. Dan ini yang lain flowchartnya. Dan baik, kita lanjut ke program Alice-nya. Nah, di sini kan banyak nih properti. Nah, properti itu didapetinnya dari mana? Dari prop class. Jadi di prop class ini isinya banyak nih. Seperti kita mau cari meja, kursi, ada di sini. Sampah, rak buku, baju, ada semua di properti ini. Nah, terus ini alclass itu untuk memindah atau mencari objek yang kita butuhkan. Di Bitpad class ini adalah objek atau suatu objek yang akan kita gunakan. Di sini juga ada. Lalu kita edit kode untuk membuat objek itu hidup. Edit kode. Nah, di sini karena kemarin keterbatasan waktu dan kurangnya pemahaman, jadi kami selaku kelompok 5 meminta maaf karena yang objek aja itu nggak dimasukin dalam room ini. Jadi cuman masukin si Raffinya ini sama ibu dan perlengkapan lainnya. Baik, karena di sini dari cerita ini kan di toko ayah itu pada pukul 5 pagi ibu membangunkan ayah untuk bersiap-siap kerja. Jadi ini sama aja jalannya kayak yang Raffi tertidur dan si ibu bangunin Raffi. Jadi sama aja jalannya gitu. Dan metode yang digunakan untuk si ayah itu sama dengan si Raffi. Dan abis itu kan ibu berkata, "Ayah bangun dan segeralah bersiap untuk berangkat kerja." Ayah, iya ibu. Ibu meninggalkan kamarnya dan menyiapkan sarapan. Setelah ayah bersiap dan berangkat kerja, ibu, ayah berangkat kerja dulu. Ibu, baik ya, hati-hati di jalan. Nah, kan di sini menggunakan banyak kamera nih, kayak gini nih contohnya. Disk kamera. Nah, ini banyak untuk properti, dan yang lain ini disk chill person itu adalah si Raffinya sendiri. Disk Raffi sekolah itu
peran kedua ya, jadi kayak pemeran orang kedua gitu. This ibu, this room. Nah, di sini saya this kamera itu nambahin banyak kamera untuk berbagai di berbagai sudut. Nah, ini ada kamera jam, kamera tidur, kamera 2, 3, kamera satu, dan bermacam-macam kamera. Dan kamera itu juga memiliki fungsi masing-masing. Oke, lanjut kita ke edit kode. Nah, di sini seperti halnya pada si Raffi yang si ayah masih tertidur pulas di ranjang dan ibu yang membangunkan. Jadi ini di display. Habis itu do together this kamera. Nah, kamera ini mengarah ke jamnya. Habis itu do in order, do together. Kita kasih kamera. Nah, kamera ini jadi kamera yang satu ini mengarah ke jam. Terus kamera selanjutnya itu mengarah ke kamar tidur. Terus suara mendengkur. This kamera masih sama ya. Do in order, do together. Move and orientation to this kamera 3. Pakai durasi 4. Nah, move orientasi ini didapat dari ini prosedur. Jadi prosedur sendiri itu kalau prosedur sendiri itu sebagian kode dari program yang menentukan bagaimana objek seharusnya menentukan tugas. Nah, sedangkan function yang ini sama aja kayak prosedur. Cuman bedanya dalam hal di function ini itu menghasilkan nilai-nilai jenis tertentu. Nah, oke. Di sini this ibu. Jadi ibu kan nyamperin si ayah tuh. Si ayahnya itu, si ibunya bilang untuk bangunin si ayahnya itu, kayak memanggil. Nah, memanggilnya si ibu itu menggunakan metode say yang ada di prosedur sightings this kamera. This ibu nih sightings. Nah, ini tuh untuk menambahkan teks atau pertanyaan. Nah, kalau turn move and orientation to this kamera 2 itu mengarahkan. Jadi objek itu mengarah ke situ. Nah, kalau turn itu mendekati. Right itu ke kiri. Nah, di sini kan ada penjelasannya nih. Nih, get disorder, get ini sekurang-kurangnya function yang dipakai dan artinya tuh kurang lebih kayak gini. Perintah menggunakan tangan, bahu kanan dan kiri, siku, menggerakkan selangkah, telinga menggerakkan panggul duduk untuk menggerakkan duduk untuk bangun dan selainnya, kepala perintah untuk menggunakan sesuatu menjawab atau menjawab jawaban. Nah, itu yang sighting tadi. Oke, lanjut ke this ibu selesai. Nah, ibu itu membangunkan ayah, lalu kamera tidur. Nah, this move and orientation tuh. Jadi move orientation tuh kamera ini ngajunya ke kamera tidur. Nah, kamera tidur ini itu nih. Di situ kita memakai durasi ini. Nah, durasi ini tuh untuk lamanya kecepatan. Nah, terus ini kan di sini dijelaskan Raffi mengusap mata dan kemudian menguap. Nah, karena di sini saya menggantinya dengan ayah karena yang objek ayah itu belum selesai atau belum digarap, belum ditambahkan. Sebenarnya sama aja. Jadi kita pakainya sama get left shoulder. Nah, chill person itu sebenarnya objek ayah. Get left shoulder roll, left, right. Ini untuk arahnya ya, kayak left, right, right, left, forward, backward. Itu tuh untuk ngarahin si objek itu biar ke arah tujuan atau gimana. Terus get left shoulder ini tuh fungsi get left shoulder, get right shoulder, get left shoulder, get left elbow. Nah, get left shoulder itu untuk menggerakkan tangan. Jadi tangan siku untuk menggerakkan waktu menggeliat seperti ini di objek itu.
dan membuka itu kan menggeliat. Nah, itu menggunakan get left shoulder, get right shoulder. Waktu untuk menggunakan get elbow itu untuk menggerakkan bahu sebelah sini, untuk dia menggerakkan bagian tangan. Nah, di sini juga saya jelaskan get clevis dan right clevis itu di nomor 3, perintah untuk berangkat selangkah. Jadi selangkah itu antara ini, selangkah antara kaki sama ini. Oke. Jadi lanjutannya itu kita masukin do together. Kenapa do together? Karena dia masih satu kesatuan dan gerakan yang berulang, atau if dan lainnya itu pakai do together, pakai do. Nah, di sini get mouth, keep person get mouth. Nah, get mouth sendiri itu untuk menggerakkan mulut. Jadi get mouth forward itu untuk. Nah, di sini juga saya menjelaskan forward itu untuk maju. Jadi gerakan mulut itu maju gitu loh. Maksudnya maju bukan maju yang kayak maju kayak burung itu, bukan ya. Jadi maju sendiri itu di sini tuh untuk ngomong secara berulang gitu. Backward itu ke arah belakang, left ke kiri, dan right itu ke kanan. Nah, di sini kan abis itu si ayah itu izin ke ibu, nyamperin ibu. Nah, itu bisa pakainya move and orientation tuh. Jadi si ayah nyamperin ibu gitu. Nah, pakai turn right. Nah, karena ibu itu di sebelah mana. Nah, dia nyamperinnya ke arah mana tuh biar berhadapan sama itu, sama si ibu itu, right atau ini. Nah, abis itu ayah bilang kan, si ayah kan dia izin. Si ayah izin untuk pergi berangkat kerja. Nih, ayah, ibu, bu, ayah berangkat kerja dulu. Nah, kata-kata ini sama yang ibu menjawab itu menggunakan sightings. Jadi, sightings-nya itu dari sini, dari prosedur. Nih, say itu untuk ibunya. Nah, si ibu itu menjawab kayak gini nih, say, hai Raffi, bangun, udah mau siap. Nah, itu si ibu ini kita sayangnya itu diganti ke ayah. Jadi si ayah itu, ibu, ayah mau berangkat kerja dulu. Lalu ibu menjawab pakai things. Nah, saya sama things itu gunanya sama aja sebenarnya, untuk bertanya dan menjawab. Si ibu menjawab, baik, hati-hati, lalu ayah bergegas pergi. Nah, saat ayah pergi itu kan pasti dia jalan tuh. Nah, yang jalannya itu tuh menggunakan get mode, get left shoulder, itu bisa juga pakai run, pakai turun, itu bisa. Dan hasilnya seperti ini yang saya buat dan teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini tuh buat memutar jam itu ya. Ada this clock itu buat jam. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk memajukan itu pakai turn move tuh. Dia nyamperin ke objek. Nah, Raffi itu memanggil itu pakai say. Hai Raffi, bangun. Udah mau siang, kamu udah bangun berangkat sekolah. Gitu. Nah, ini yang metode yang saya jelaskan tadi untuk bentuk siku yang get right shoulder tadi, get left shoulder, get mouth, get head, itu juga. Di sini kurang lebih skema dari storyboardnya seperti ini. Kurang lebihnya kayak gini. Nah, terus berganti pakaian. Oke. Nah, kurang lebihnya storyboardnya kayak seperti itu. Dan sekian
objek yang saya gunakan dan metode yang saya gunakan untuk membuat si objek ayah itu bisa bergerak atau berjalan. Dan mohon maaf di sini karena ada kekurangan objek ayah tersebut, saya menjelaskannya dengan sama jalannya seperti yang dari ini. Dari pukul 6 si Raffi masih tertidur pulas. Nah, itu sama sebenarnya. Cuman karena si objek ayah ini kurang objek ayah atau kurang penelitian kita juga karena terburu-buru dan dikerjakan bertiga secara bersamaan. Di sini saya menjelaskannya dari objek Raffi karena metode yang digunakan itu hampir sama, nggak jauh beda, sama. Jadi di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.